Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Marta Dian Firmana, NIM 192410103039, akan mempresentasikan hasil dari tugas fungsi rekursif 1, desain analisa algoritma. Langsung saja saya bacakan soalnya. Yang pertama, buat fungsi rekursif untuk menghitung 1 plus 2 plus 3 plus N. Parameter input untuk fungsi rekursifnya adalah N. Nyatakan jawaban Anda dalam bentuk pseudocode dan bahasa pemrograman Java atau Python. Buat pohon rekursifnya. Dan saya telah membuat algoritmanya dengan nama sum natural number. Sum natural number, yang mana artinya kurang lebih penjumlahan bilangan asli. Dengan algoritma ini berfungsi untuk menjumlahkan bilangan asli, yang mana dari 1. Input X merupakan bilangan bulat lebih dari 0, yaitu 1. Outputnya adalah jumlah dari bilangan asli sampai suku ke N. Dan suku ke N ini saya ganti di sini dengan parameternya adalah X. Langsung saja pada algoritmanya. Pertama, saya membuat pengkondisian apabila X kurang atau sama dengan 1, maka akan mereturn X tersebut. Apabila X sama dengan 1, maka akan mereturn X. Apabila tidak, maka akan mereturn X plus fungsi sum natural number ini dipanggil dengan parameter X dikurangi 1. Seperti itu, dan saya telah membuat codingannya. Dengan inputan saya memasukkan bilangan 6, langsung saja saya run, dan hasilnya adalah 21. Dan untuk pohon rekursifnya itu seperti ini. Pohon rekursif untuk eksekusi sum natural number, yang pertama adalah angka 6, kemudian angka sum natural number parameter 6 itu sama dengan sum natural number parameter 5 di plus 6 sampai pada base case, yang mana sum natural number dengan inputan 1 itu akan mereturn 1. Untuk eksekusinya seperti ini, 1 plus 2, 3, kemudian plus 3 sama dengan 6, plus 4 sampai 21. Untuk yang nomor 2, buat fungsi rekursif untuk memeriksa suatu string merupakan palindrom atau bukan. Parameter input adalah string. Nyatakan jawaban Anda dalam bentuk pseudocode dan bahasa pemrograman Java atau Python. Buat pohon rekursifnya. Dan saya telah membuat algoritmanya dengan nama palindrom dengan inputan X atau parameter X. Algoritma ini berfungsi untuk mengecek apakah suatu string dikatakan palindrom atau tidak. Output X bertipe data string yang sudah pada soal tadi. Output apabila string merupakan palindrom maka akan mereturn true, dan sebaliknya apabila tidak maka akan mereturn false. Jadi bilangan atau palindrom ini adalah mengecek apakah indeks ke 0 dengan terakhir itu sama atau tidak. Apabila sama, maka akan mengecek yang ada di dalamnya lagi. Kurang lebihnya seperti itu, sampai apabila sampai semua sama maka return true. Untuk algoritmanya, if len X kurang dari sama dengan 1, atau apabila ini 0 atau panjang datanya 0 atau 1 akan langsung mereturn true. Apabila tidak, maka akan mengecek apakah X indeks ke 0 apakah sama dengan indeks X indeks len X min 1, yang mana ini adalah indeks terakhir karena dimulai dari 0.
apabila sama, maka akan mereturn memanggil lagi algoritma palindrom ini dengan bilangan bukan bilangan atau indeks ke 0 dengan terakhir tadi dihilangkan. Kemudian dipanggil lagi apabila sampai habis bilangannya indeksnya tetap dicek sama, maka akan mereturn true. Dan saya telah membuat membuat codingannya seperti ini. Akan saya ini saya belum saya ganti. Jadi ini saya membuat print agar kelihatan, karena kalau cuma return true atau false tidak akan kelihatan. Dan ini mereturn print false. Karena di awal dengan di akhir langsung berbeda. I tidak sama dengan R, maka akan mereturn false langsung. Ini tadi saya membuat dengan inputan yang berbeda, yaitu kasur rusak. Seharusnya ini bernilai true. Ya, true. Kemudian untuk pohon rekursifnya ini langsung mereturn false karena pengecekan pertama itu langsung bernilai false. Kemudian untuk soal selanjutnya, baris berikutnya dinyatakan dalam bentuk recurrence relation. Nyatakan baris tersebut dalam persamaan langsung menggunakan indeks. Pertama ini UN, soalnya adalah UN N-1 plus 2, U1 sama dengan 5. Yang pertama ini kita cek satu-satu, UN-1 plus 2. UN-1 ini dimasukkan suku sebelumnya, yaitu N-2, N-2 plus 2. Sampai seterusnya N-3 plus 2, sampai ditemukan rumus UN sama dengan UN-1 plus 2 kali I. Maaf ini tadi I. UN-I plus 2 kali I. Jadi untuk UN-I ini sama dengan U pertama. Jadi U-nya ini dicoret, tinggal N-I sama dengan 1. Kemudian I ditemukan sama dengan N-1. Kemudian langsung disubstitusikan saja pada persamaan yang telah ditemukan ini tadi. Dan UN-1 ini, karena UN-1 ini sama dengan U1, maka langsung digantikan dengan U1, yaitu sama dengan 5. Dan I digantikan dengan N-1. Kemudian dikali, langsung dijumlahkan sehingga menghasilkan 2N-3. Kemudian yang nomor 2, UN sama dengan UN per 2 plus 5. Dengan U1 suku pertama sama dengan 4. Sama kayak yang atas, ini dicari satu-satu. UN per 2 ini digantikan atau disubstitusikan suku sebelumnya, itu N per 4 plus 5. Kemudian UN per 4 ini dimasukkan suku sebelumnya N per 6 sampai seterusnya, dan ditemukan rumus UN sama dengan UN per 2I plus 5 kali I. Sama seperti yang atas tadi. Jadi UN per 2I ini
sama dengan suku pertama, yaitu 4. Jadi U-nya dicoret, tinggal N per 2I sama dengan 1. Dan dihasilkan, ditemukan I sama dengan N per 2. Kemudian tinggal disubstitusikan pada rumus yang telah ditemukan ini tadi, yaitu UN per 2I ini dimasukkan nilai 4, dan 5, dan I ini digantikan dengan N per 2. Dan menghasilkan UN sama dengan 4 plus 5N per 2. Kemudian yang nomor 3 ini adalah UN sama dengan 2N-2 plus UN-1, yang mana U1 suku pertama itu 2 dan suku kedua adalah 3. Jadi bentuk umum dari persamaan ini adalah Fn sama dengan A, koefisien A Fn-1 plus B Fn-2. Dan yang mana ini ekuivalen dengan persamaan yang di bawahnya. Yang kemudian ini saya tulis kembali di sini, dan bentuknya saya samakan dengan persamaan yang ekuivalen dengan persamaan umum tadi, yaitu UN min UN min 1 min UN min 2. UN ini diganti dengan X kuadrat, kemudian UN min 1 ini digantikan dengan X, karena koefisien dari UN min 1 ini adalah 1, dan UN min 2 ini menjadi konstanta. Fn min 2-nya ini dihilangkan. Dan ditemukan persamaan kuadrat X kuadrat min X min 2. Kemudian dijabarkan atau diakar, dan ditemukan X1 sama dengan min 1 dan X2 sama dengan 2. Di sini terdapat beberapa kasus apabila X1 dengan X2 itu berbeda, maka akan menggunakan rumus yang ini, A kali X1 pangkat N plus B X2 pangkat N. Apabila X1 sama dengan X2 itu sama, maka X yang ini sama-sama menggunakan X1. Ini adalah persamaan umum untuk mencari UN, yang mana ini langsung dimasukkan indeksnya. Kemudian ini mencari nilai A dan B-nya dengan suku yang telah ditemukan atau suku yang pada soal tadi. Jadi U1 sama dengan 2 dan U2 sama dengan 3. A ini dimasukkan ke sini, dan X1 ini karena min 1 pangkat N, N-nya itu adalah 1. Jadi min A, dan 2B. B2-nya itu X2, N-nya itu karena suku pertama sama dengan 2, dan yang U2 AX1 pangkat N, karena N ini suku kedua, maka min dikuadratkan menjadi plus. Kemudian plus 4B, B ini dari X2 pangkat 2. Kemudian dieliminasi dan ditemukan B sama dengan 5/6. Kemudian setelah mencari nilai B,
nilai B ini disubstitusikan ke U2 untuk mencari nilai A, dan ditemukan nilai A sama dengan min sepertiga. Setelah ditemukan nilai A dan B, langsung saja dimasukkan ke dalam rumus umum, persamaan umum untuk langsung mencari pada suatu deret yang tinggal memasukkan indeksnya. Jadi min A ini tadi min sepertiga karena mohon maaf ini kurang tepat. Yang benar itu seperti ini. Karena ini tadi kalau tidak bisa langsung dikali, soalnya apabila N ini genap, maka akan ini negatif. Tadi salah, yang benar seperti ini. Tinggal memasukkan. Jadi jawabannya yang ini. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.